Selamat datang di channel Arc Anime. Hari ini, kita akan membahas alur cerita One Punch Man episode 5. Jadi, siapkan camilanmu, duduk yang nyaman, dan mari kita menyelam lebih dalam ke dalam dunia One Punch Man. Pastikan untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kami. Pada episode sebelumnya, Saitama kesal karena ada sekelompok penjahat yang penampilannya menyerupai dirinya. Hal itu membuatnya dikira satu kelompok dengan mereka saat berjalan di kota. Selain kesal karena itu, Saitama juga murung alias galau karena tidak ada orang yang mengenalinya meski dirinya telah menjadi pahlawan mengalahkan banyak monster. Walaupun dia memang belum terdaftar sebagai pahlawan secara resmi, lalu dia dan Genos pun akhirnya mendaftarkan diri menjadi pahlawan. Bagaimana cerita selanjutnya? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan. Kota A adalah markas pusat asosiasi pahlawan. Terjadi kesepakatan yang menetapkan Ksatria tanpa SIM menjadi pahlawan teratas kelas C dan dipromosikan menjadi pahlawan kelas B, tapi Ksatria tanpa SIM tidak mau naik kelas. Selanjutnya mereka akan membahas tentang ujian masuk pahlawan ke-55. Dari 6 tempat ujian terdapat 11.684 peserta. Meningkat sekitar 22% dibandingkan tahun lalu. Meski kuantitas bertambah, itu tidak ada gunanya jika kualitas menurun. Oleh karena itu, mereka akan membuat persaingan lebih ketat lagi. Salah satu di antara mereka mendengar jika orang itu juga ikut ujian. Yang dimaksud adalah Genos. Saitama dan juga Genos mengikuti ujian pahlawan di pos 6. Saat ini peserta diminta untuk membuat 2 barisan sesuai urutan masing-masing. Di semua ujian fisik, Saitama seakan tidak ada tandingannya. Setelah selesai Saitama bertemu Genos di ruang ganti. Genos juga sudah menyelesaikan ujiannya. Mereka tinggal menunggu hasilnya saja. 1 jam kemudian hasilnya telah keluar. Genos mendapatkan nilai sempurna yakni 100. Di kertas Genos tertulis, dia diakui menjadi pahlawan kelas S. Kemudian Saitama membuka kertas miliknya. Kalau dilihat-lihat sepertinya dia juga menjadi pahlawan kelas S seperti Genos. Bahkan ukuran huruf di kertasnya itu loh, kata Genos, lebih besar dari miliknya. Genos bertanya ngomong-ngomong apa yang mereka tanyakan saat wawancara. Saat itu, Genos diperlihatkan foto rumah evolusi. Mereka memverifikasi apakah Genos yang menghancurkan gedung tersebut, tapi Saitama mengaku tidak diwawancari hal serupa. Kejadian selanjutnya membuat Genos terkejut. Yang mana Saitama hanya mendapat nilai 71 dan menjadi peringkat kelas C. Melihat hasil tersebut, Genos berencana akan berbicara dengan penanggung jawab ujian. Ia yakin pasti ada yang salah dengan hasil tersebut, tapi Saitama menolaknya, karena malu. Pada pukul 4 sore akan diadakan seminar peserta. Mereka dimohon untuk datang di Aula 3. Sesampainya di Aula, Saitama dan Genos sepertinya tidak mendengarkan apa yang dibicarakan oleh orang di hadapan mereka, bahkan Saitama malah meniup balon dari permen karet. Diketahui pahlawan profesional mulai muncul 3 tahun yang lalu. Saat cucu dari seorang miliarder yang bernama Agony diserang monster. Dia diselamatkan oleh pemuda yang kebetulan lewat. Dilihat dari gambar Agony yang mempunyai dagu terbelah. Mungkin cucu yang dimaksud ialah bocah yang diselamatkan oleh Saitama. Agony menggunakan kekayaannya untuk mendirikan asosiasi pahlawan. Sebagai pahlawan mereka akan diketahui oleh seluruh dunia. Keadaan sudah mulai petang, mereka berpisah di sini. Sebelum berpisah, Genos kembali mengingatkan bahwa saat ini dirinya telah resmi menjadi murid Saitama. Sepertinya Saitama agak menyesal, harusnya sih dia tidak segampang itu menawari orang jadi murid. Orang yang ada di seminar sebelumnya adalah pahlawan kelas A peringkat ke-38 bernama Snake. Dia kesal karena merasa tidak dihargai oleh Saitama dan Genos. Bahkan dia juga meremehkan mereka, namun orang di sampingnya mengatakan bahwa anggapan dari Snake itu adalah keliru. Ia menjelaskan, Genos dapat nilai sempurna pada ujian tertulis dan fisik. Dia adalah anak baru hebat yang bisa langsung naik ke kelas S. Dan yang satu lagi, Saitama. Walau nilai ujian tulisnya sangat parah, tapi dia dapat nilai ujian fisik sempurna yaitu 50 poin. Hasilnya memang pas-pasan, tapi hampir semua ujian fisiknya jauh melampaui rekor tertinggi yang pernah ada di asosiasi pahlawan. Tubuhnya seakan dirasuki oleh dewa. Mungkin juga Saitama akan segera melampaui Snake. Jika seorang pahlawan dapat peringkat teratas di kelasnya, maka bisa naik ke kelas di atasnya. Pahlawan kelas S adalah pahlawan teratas.
Saitama merasa hal ini terasa berbeda dengan pahlawan yang ia idamkan. Tak berapa lama Snake muncul di hadapan Saitama. Ia sih ngomong kalau ini adalah lanjutan dari seminar sebelumnya. Tak seperti dugaan Snake, mengira mudah dikalahkan ternyata dia sendirilah yang bonyok oleh Saitama. Keesokan harinya, Saitama baru tahu kalau dia kini berada di kelas C peringkat terakhir. Ya karena anak baru sih ya wajar. Selain itu nama dia dan Genos masih tertulis nama mereka sebenarnya yakni Saitama dan Genos. Mereka akan mendapat nama pahlawan jika sudah beraksi. Genos sih sudah menebak kalau dia akan mendapat julukan Saibok Pirang. Saitama langsung proteslah, jika cara menamainya seperti itu bisa-bisa dia akan mendapat julukan botak bermantel. Selain dari kemampuannya, juga bisa diperingkatkan berdasarkan kepopuleran. Ada juga pahlawan yang memiliki klub penggemar. Pertemuan antara Saitama dan Genos ini adalah permintaan dari Genos yang sudah menjadi murid Saitama. Dia ingin sparring dengan gurunya, pertukaran pertama semua serangan Genos dapat dihindari oleh Saitama. Lalu Genos meningkatkan kecepatannya. Meski demikian Saitama mampu mengimbangi kecepatan tersebut bahkan lebih cepat dari Genos. Sensei. Hai, ore no kachi. これで先生の少しは Pada pertukaran kedua, Genos belum mampu memaksa Saitama untuk bersungguh-sungguh. Maka dari itu Dai memintanya, bahkan dia ingin terus bertarung hingga dia tidak bisa bertarung lagi. Secepat kilat Saitama bergerak yang membuat Genos hanya bengong. Untungnya Saitama tidak benar-benar memukul Genos. Lalu Saitama mengajak Genos makan karena dia merasa lapar. Sesampainya di tempat makan, Saitama mengajak Genos untuk bertanding lagi, tapi dengan pertandingan yang berbeda yakni lomba makan. Tak lama mereka selesai lombanya, datang pria berambut biru. Ia mengaku sebagai pahlawan peringkat 1 kelas S yakni Topeng Elok. Ia kesini khusus untuk menemui Genos. Mereka berbicara di luar, setelah selesai Genos kembali masuk. Topeng Elok rupanya hanya menyambut Genos saja sebagai pahlawan kelas S yang masuk karena pengecualian. Akibat Genos berbicara empat mata dengan si Topeng Elok, wanita yang melihatnya pun jadi ingin bersalaman dengan Genos. Sebelumnya si Topeng Elok ngomong, sebagai seorang pahlawan pro, harus jadi simbol keadilan yang menawan. Itu juga yang menjadi salah satu prinsipnya. Terlebih kelas S seperti Genos. Saat itu Genos hendak mengajaknya bertarung, tapi Topeng Elok tak bermaksud demikian. Ia ngasih saran, berapi-api sih boleh saja tapi kalau berlebihan kau akan terbakar loh. Di tengah perjalanan, Genos ingin kembali untuk melengkapi diri jadi dia berpisah dengan Saitama. Singkatnya Saitama sudah sampai rumah, Genos juga sudah berada di sana. Inilah melengkapi diri yang dimaksud Genos. Dia pulang mengambil barang-barang dan ingin tinggal di tempat Saitama. Awalnya si Saitama nolak, tapi begitu melihat segepok duit dia mau oke-oke aja. Dan itu dia, alur cerita dari One Punch Man episode 5. Semoga video ini memberikan wawasan baru dan menghibur kalian. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, beri kami jempol dan subscribe untuk mendukung channel ini. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Jangan ragu untuk berbagi pendapat atau rekomendasi anime lainnya di komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat menikmati anime.